Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwati fillah, setelah kemarin kita membahas tentang pembahasan pengobatan Qur'ani, maka sampailah kita pada pembahasan tentang seluk-beluk alam jin. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang siapa dan apa itu bangsa jin, maka ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian kata al-jin itu sendiri. Dalam kitab Sawa'iqul Hariqah ala Syayatini wa Saharatil Maridah, karya Syekh Ahmad Abdul Malik Ar-Raghibi, di halaman 21, beliau menjelaskan tentang ta'riful jinni, pengertian bangsa atau pengertian kalimat al-jin. Al-jinnu mustaqun minal ijtinani wa huwa al-istitar. Kata al-jin itu diambil dan dikutip dari kata al-ijtinan yang bermakna al-istitar. Apa itu al-istitar? Al-istitar adalah yang tertutup atau tersembunyi atau terhalangi. Mengapa dikatakan terhalangi? Mengapa dikatakan tertutup? Ya. Fahum mustataruna an a'yunil bashar fasammu jinnan. Karena mereka tertutup ya, atau terhalangi dari pandangan-pandangan manusia. Maka dari itu ya, mereka disebut dengan jin. Lidzalika min qaulihim jannahul lail. Oleh karena itu ya, sama seperti ya, dari perkataan bangsa Arab, jannahul lail, yang mengatakan bahwasanya jannahul lail, dia tersembunyi oleh pekatnya malam. Wa ajannahu idza satarahu, atau dia itu tersembunyi apabila ditutupi. Wa kullu ma satara anka faqad janna, dan setiap apa-apa yang tertutup darimu, maka dia telah tersembunyi, atau dikatakan dengan jin itu. Wa minhu sumyal janin fi batni ummihi janinan listitarihi bi batni ummi. Ya, dari kata jin ini ya, atau kata al-ijtinan ini ya, ada juga yang dinamai atau disebut dengan kata janin. Kenapa dikatakan janin? Listitarihi bi batni ummi. Karena janin tertutup atau tersembunyi di dalam perut ibunya. Ya kan kita tidak bisa lihat janin itu apa, bentuknya kayak gimana, apa ini laki-laki atau perempuan, kecuali dengan alat itu. Dikatakan janin karena apa? Karena tersembunyi atau tertutup ya, oleh perut ibunya, belum terlihat. Nah, maka bangsa jin ini dikatakan jin diambil dari kata al-ijtinan yang bermakna al-istitar. Mana dalilnya bahwasanya jin itu tidak bisa terlihat? Dalilnya ada di dalam surat Al-A'raf di ayat 27 di juz 8. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia syaitan atau iblis, dia itu melihat kalian, dia dan juga pengikutnya, dan juga kabilahnya. Kabilahnya itu siapa? Tentunya bangsa jin. Melihat kita ini dari mana? Dari tempat yang tidak bisa kalian lihat, tidak bisa kita lihat. Di mana? Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu mereka dikatakan jin karena tertutup dari pandangan manusia. Qala al-Jauhari,
Al-Jauhari berkata, Al-Janu Abul Jinni wal Jami'u Jinan. Al-Jan, ya, itu adalah bapak dari seluruh bangsa jin. Sedangkan Al-Jin, ya, kata jin sendiri jamaknya adalah jinan. Mithlu haiti wa hitan. Sebagaimana kata haid dan hitan. Haid ini adalah dinding atau pembatas. Haid itu tunggalnya dan hitan itu adalah jamaknya. Sebagaimana al-jin itu tunggal, jamaknya adalah jinan. Bukan jin, jamaknya jan, bukan. Jin, jamaknya adalah jinan. Ini kata siapa? Kata Al-Jauhari dalam Mukhtar Shahah. Ya, ini dikutip oleh Syekh Ahmad Ar-Raghibi. Wal jan aidan hayatun bayda. Dan jan sendiri itu artinya adalah ular putih. Wa qad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, anna syaitana aslul jin kama anna Adam alaihi salam aslul ins. Sesungguhnya syaitan itu adalah pelopornya atau permulaannya, nenek moyangnya bangsa jin, sebagaimana Adam yang menjadi manusia pertama, pelopornya dari seluruh manusia-manusia yang ada. Wal jinnu lafdzun 'amun yusmilu jami'al anwa'i wal fasail al ukhra. Sedangkan al-jin adalah lafaz yang menggambarkan lafaz secara umum, yang mencakup seluruh macam dan juga spesifikasi yang lain. Sawa'un minasyayatini wal afariti awil jin. Ya. Sama aja itu spesifikasinya itu macam-macamnya itu bisa berupa setan-setan. Nanti insyaallah di sini dijelaskan juga ya, setan-setan dan juga jin-jin jenis ifrit dan juga jin-jin jenis yang lain. Insyaallah nanti ada pembahasannya sendiri. Lalu mana sih dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah yang mengatakan bahwasanya jin itu ada? Kan jin itu tidak terlihat. Ya, sedangkan apa-apa yang tidak terlihat atau hal-hal gaib itu mesti berbicaranya sesuai dalil. Mana saja sih? Nah, yang pertama jelas di surat Adz-Dzariyat. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, ini sudah sangat masyhur sekali dalil ini, ayat ini. Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan juga manusia kecuali untuk apa? Untuk menyembah kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ar-Rahman, "Wa khalaqal janna mim marijim min nar." Dan dia telah menciptakan al-jan dari nyala api. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hijr di juz 14 ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan al-jan itu telah kami ciptakan ia dari nyala api yang panas. Dan juga dalam surat Al-Ahqaf misalnya, wa idz sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu serombongan bangsa jin yang mendengarkan Al-Qur'an. Lalu ada lagi di surat apa misalnya? Surat Al-An'am di awal juz 8 ayat 130. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yudhirunakum liqa'a yaumikum hadha. Wahai kalian bangsa jin dan manusia, tidakkah datang
utusan-utusan dari bangsa kalian sendiri yang telah menceritakan kepada kalian tentang ayat-ayatku, yang memperingatkan kepada kalian tentang apa? Tentang pertemuan kalian pada hari ini, hari kiamat maksudnya. Maka ini jelas dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim bahwasanya bangsa jin itu memang ada. Lafaz jin ya itu disebutkan 22 ayat dalam Al-Qur'an, dan menggunakan lafaz jan itu ada 7 tempat di dalam Al-Qur'an. Itu. Lalu dalil dari As-Sunnah mana? Sebagai bayannya Al-Qur'an, sebagai penjelasnya Al-Qur'an itu mana? Ada. Yang pertama adalah penjelasan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Fafaqadnahu faltamasnahu fil awdiyah wasyu'ab. Faqulna." Suatu ketika kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Lalu tiba-tiba kami kehilangan beliau. Ini dari Ibnu Mas'ud ya, radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami pernah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Lalu tiba-tiba kami kehilangan beliau, sehingga kami mencarinya ke beberapa lembah dan perkampungan. Faqulna, kemudian kami berkata, istatiru ustutira awiqtuliya awiqtuyila fabitna bisyarri lailatin bata biha qaumun. Kemudian kami berkata, dia telah dibawa terbang atau terbunuh. Kemudian malam itu kami bermalam dengan keadaan yang sangat buruk bersama orang-orang. Falamma asbahna idh huwa jaa min qabli Hira. Kemudian ya ketika pagi harinya telah datang, tiba-tiba beliau berjalan dari arah gua Hira. Qala faqulna ya Rasulullah faqadnaka fatalabnaka falam najidka fabitna bi syarri lailatin bata biha qaumun. Ya Rasulullah, kami telah kehilanganmu. Kami mencarimu tapi kami tidak menemukanmu. Sehingga kami bermalam ya, dengan malam yang buruk. Saking gelisahnya para sahabat ketika Rasulullah hilang. Sebenarnya enggak hilang, ini ketika itu beliau sedang berdakwah pada bangsa jin. Faqal, maka beliau bersabda, atani da'iyul jinni, telah datang kepadaku da'i atau juru dakwah dari bangsa jin. Fadhahabtu ma'ahu, maka aku pun pergi bersamanya. Faqara'tu alaihimul Qur'an, maka aku pun membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Qala fantaliq bina, ya maka ia berkata, ayo pergilah bersama kami. Fa'arana atharahum wa athara niranihim, maka kami pun melihat bekas-bekas kehadiran mereka dan bekas-bekas percikan-percikan api-api mereka. Subhanallah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, itu salah satunya ya.
Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menyatakan bahwasanya bangsa jin itu memang benar-benar nyata dan ada. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, lam yukhalif ahadun min ta'ifil muslimin fi wujudil jin. Tidak ada satupun dari ta'ifah, dari golongan-golongan umat muslim yang benar-benar yang mengingkari adanya bangsa jin. Wa jumhuru ta'ifil kuffar ala isbatil jin. Begitu pula jumhur atau sebagian besar golongan-golongan orang-orang kafir yang juga menetapkan tentang adanya bangsa jin. Amma ahlul kitab minal yahudi wan nasara fahum muqirruna bihim ka iqraril muslimin. Sampai ahlul kitab dari bangsa Yahudi, dari Yahudi dan juga Nasrani, mereka itu juga mengakui, mengikrarkan bahwasanya bangsa jin itu ada, sebagaimana pengakuannya umat muslim. Maka ini sudah jelas ya bahwasanya keyakinan tentang hal gaib, terutama bangsa jin, itu tidak cuma umat muslim aja yang mempercayainya atau mengakuinya keberadaannya, sampai umat-umat Nasrani dan juga Yahudi dan bahkan umat-umat kufar yang lainnya mengakui tentang adanya keberadaan bangsa jin, walaupun mungkin mereka mengatakannya itu bukan jin, bisa dibilang hantu, siluman atau yang lain sebagainya. Allahu a'lam. Permasalahan selanjutnya tentang melihat bangsa jin ala haqiqatihim, yakni ru'yatul jin ala haqiqatihim, melihat bangsa jin dalam wujud aslinya. Nah, itu maka gimana pandangan Allah dan juga Rasulnya yang diutarakan oleh para ahli ilmu di sini. Nah, ini mesti kita tahu ini karena banyak ya kejadian-kejadian khususnya di Pertiwi di Indonesia ya tentang fenomena-fenomena anak-anak indigo ataupun orang-orang yang dibilang mempunyai kelebihan atau diberikan linuwih gitu ya untuk bisa melihat bangsa jin. Nah, maka gimana syariat Islam itu memandangnya? Benarkah jin itu bisa dilihat dengan wujud aslinya? Atau bagaimana? Nah, mari kita simak di pembahasan ini, di permasalahan ini ya. Ini Syekh Ahmad Ar-Raghibi melanjutkan lagi. Yaqulul haqqu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, siapa tadi ini tadi bangsa jin. Nah, dianya itu kembali kemana? Ke iblis ya. Yarakum, nah, dia melihat kamu. Huwa wa qabiluhu, dia dan juga siapa? Pengikutnya dan juga kabilah-kabilahnya. Siapa kabilahnya? Kabilahnya adalah bangsa jin secara keseluruhan. Itu bisa lihat kita. Dari mana? Min haitsu la tarawnahum. Dari suatu tempat yang tidak bisa kalian melihat mereka. Nah, lalu Abul Qasim Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala berkata ya, di dalam kitab Sababuz Zahadah fi Syahadah, yakni beliau berkata, wa mimman turaddu syahadatuhu wa la tuslamu lahu adalatuhu man yaz'umu annahu yaral jinna iyanan. Ya.
di antara golongan-golongan ya, mereka-mereka yang syahadatnya itu tertolak, persaksiannya itu tertolak, dan adalahnya atau keadilannya ya, dalam ilmu hadis ini tidak bisa dipakai itu ya, yaitu mereka-mereka yang mengaku bahwasanya mereka itu bisa melihat jin secara hakikatnya, bisa melihat jin dengan mata telanjang mereka sendiri. Wa yad'i anna lahu minhum ikhwanan, yang mengaku-ngaku bahwasanya dia mempunyai ikhwan, mempunyai sahabat-sahabat dekat dari bangsa jin. Nah, ini kata siapa? Kata Abul Qasim Ibnu Asakir. Maka syahadatnya itu tertolak dan adalahnya tidak bisa diterima. Siapa? Orang-orang yang mengaku-ngaku punya karomah, mengaku-ngaku bahwasanya dia mempunyai sahabat dari bangsa jin. Untuk disuruh-suruh, untuk walaupun ya dimintai untuk membantu dalam hal-hal kebaikan, itu tidak boleh. Sedangkan di Indonesia sangat banyak orang-orang yang dengan bangganya mengaku-ngaku mempunyai khodam untuk apa? Untuk kebaikan dan menumpas kejahatan. Tidak dibenarkan. Ya, namun fokus dalam pembahasan ini adalah tentang melihat bangsa jin. Nah, maka sudah jelas melihat bangsa jin itu tidak ada dalam syariat Islam. Atau tidak dibenarkan, bahkan bisa bikin syahadatnya itu tertolak atau persaksiannya itu tertolak, nggak bisa dijadikan saksi. Wa yaqulu Syafi'i rahimahullah. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab Oh, ini kitabnya tidak disebutkan. Yang jelas beliau berkata, "Man za'ama annahu yaral jinna abtalna syahadatahu liqaulihi ta'ala fi kitabihil karim innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Oh, ini dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Nah, beliau berkata, "Man za'ama annahu yaral jinna abtalna syahadatahu liqaulillahi ta'ala fi kitabihil karim innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Barang siapa yang mengaku-ngaku bahwasanya dia telah melihat jin dalam tanda kutip ya, melihat jin dalam wujud yang aslinya, maka syahadatnya itu tertolak. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan itu ya, iblis ini beserta kabilah-kabilahnya dari bangsa jin, mereka itu melihat kalian dari tempat yang tidak bisa kalian lihat. Wa qala aidan, Imam Syafi'i juga berkata, man za'ama min ahli al-adalati annahu yaral jinna ubtilat syahadatuhu. Lianna Allah Ta'ala yaqul innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum illa an yakuna nabiyyan. Ya, barang siapa ya dari ahli al-adalah ini mengaku-ngaku bahwasanya dia bisa melihat jin, maka syahadatnya itu gugur, persaksiannya gugur. Ahlul adalah ini ya itu yang bisa seperti rawi-rawi hadis itu, maka persaksiannya itu nggak bisa diterima, itu gugur. Sebagaimana firman Allah Ta'ala itu karena menyelisihi Al-Quran, innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, kecuali apabila dia itu adalah seorang nabi. Nah, ini disebutkan dalam kitab Ghoraibu wa Ajaibul Jin halaman 43. Kecuali dia seorang nabi, dah itu aja, nabi, nggak ada pengecualian yang lain. Qultu di sini kembali kepada musannif kitab ini, bukan kata saya, bukan kata Faizar, tapi kembali ke kata Syekh Ahmad Abdul Malik Ar-Raghibi.
Wal maqsudu min kalamil Imam Asy-Syafi'i, ya, maksud dari perkataannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man qala innahu yaral jinna ala ashkalihim allati khalaqaha Allahu 'alaiha, yaitu yang berkata bahwasanya dia itu melihat bangsa jin pada bentuk yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan atas dia, atas bangsa jin tersebut. Maksudnya adalah dalam bentuk aslinya. Amma ru'yatuhum wa hum mutasyakkiluna fa hadza ma yu'ayyiduhu dalil minal manqul. Wa kadza aqwalus salaf rahimahumullahu taala wa ulama'ul ummah rahimahumullah. Sedangkan jikalau ada yang mengaku melihat mereka yang telah bertasyakul, yang malih rupa gitu, atau yang telah berubah bentuk, berubah wujudnya seperti ular gitu, atau anjing hitam, maka itu tidak membatalkan persaksiannya, tidak membatalkan syahadat, dan juga tidak menurunkan derajat adalahnya. Karena ini juga dikuatkan oleh dalil-dalil yang manqul dari perkataan salafun salih rahimahumullah, dan juga ulama-ulama ummah. Semoga Allah merahmati mereka semua. Lalu perbedaannya apa antara orang-orang yang mengaku bahwasanya dia itu melihat bangsa jin yang asli, yang murni gitu ya, dan juga yang telah bertasyakul, itu bedanya apa? Nah, ini perlu kita ketahui. Karena ada mereka yang berdalih, loh, saya kan melihat bentuk perwujudan yang telah dirubah oleh mereka. Jadi mereka telah bertasyakul. Menjadi apa? Menjadi pocong. Menjadi apa? Menjadi kuntilanak. Menjadi apa? Menjadi gondoruwo, tuyul, sundel bolong. Ini kalau hal-hal ini yang mereka akui ini sebagai wujud tasyakul mereka, maka hal itu sama saja mereka mengaku-ngaku terhadap terhadap syakal jin yang asli, bentuk jin yang asli. Bedanya antara orang-orang yang mengaku dengan wujud yang asli seperti yang dijelaskan Imam Syafi'i ini, dan juga orang yang mengaku dia melihat jin itu dengan perwujudannya. Yang pertama, orang yang melihat jin yang katanya itu sudah berwujud gimana pun gitu ya, kalau hanya dia sendiri yang melihat dan orang lain tidak bisa melihat, itu sama saja dia telah mengaku-ngaku dia bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Sedangkan ya, orang-orang yang mengaku melihat jin dalam wujud tasyakulnya, wujud perubahan bentuknya, maka yang melihat itu tidak hanya satu orang, melainkan bisa dilihat oleh semua orang. Sebagaimana kisah pemuda Ansor ya, yang terbunuh ketika menombak bangsa jin yang merubah dirinya sebagai ular besar. Itu semua sahabat bisa melihat ketika itu. Ya, bisa melihat ular besar itu ditombak, dan juga tombaknya diberdirikan oleh sahabat itu. Hingga ularnya itu menggelepar-gelepar, bergerak-gerak ke sana kemarin, mau ketika matinya itu, yang akhirnya kedua-duanya meninggal, baik jin ular tersebut dan juga pemuda tersebut. Nah, itu bedanya. Dan juga ketika iblis itu merubah bentuk sebagai seorang tua dari Najd ya, ketika perang Badar itu kan, itu yang melihat tidak cuma satu orang, tapi semua orang-orang kafir itu bisa lihat, sampai umat muslim juga bisa lihat perwujudannya yang sudah berubah bentuk menjadi manusia. Ini udah disebutkan kan di dalam surat Al-Anfal di awal juz 10. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Itu kata setan.
Dan ingatlah ketika setan itu menghiasi amalan-amalan buruk mereka. Dan dia berkata, hari ini tidak akan ada satu manusia pun yang bisa mengalahkan kalian. Karena aku telah menjadi pelindung kalian. Itu kata setan. Nah, itu setan di sini ya ketika itu bukan berwujud seperti khodam, ya, bukan seperti khodam-khodam yang ada di Indonesia atau di salah satu film di salah satu TV di Indonesia ya, ada naga, ada harimau, ada itu, dan khodam-khodam yang lain, bukan seperti itu, tapi berwujud manusia, dan itu bisa dilihat oleh semua orang. Namun kenyataannya berbalik dan berbeda, seperti yang marak di Indonesia. Hanya satu orang yang lihat, oh ini di sini ada perempuan lehernya panjang, ada laki-laki tinggi besar, jari-jarinya kayak segede pisang, atau yang lain sebagainya. Nah, itu tidak benar. Hakikatnya di matanya itu ada jinnya. Ada jinnya. Entah di mata, entah di pundak yang menjalar, kadang-kadang menjalar sampai terus ke tulang ekor. Itu biasanya kalau diruqyah di situ inti pusatnya. Nah, itu sekilas perbedaan tentang melihat bangsa jin yang asli dan juga bangsa jin yang telah berubah bentuk. Ya. Selanjutnya, masakinul jin wa amakinuhum. Tempat tinggal jin dan juga tempat-tempat favorit mereka. Syekh Ahmad Ar-Raghibi di sini mengatakan, ya, wa'lam rahimani Allah wa iyyak. Ketahuilah, ya, semoga Allah merahmatiku dan juga merahmati engkau. Hinama atakallamu an amakini wujudihim fa inni atahaddatsu an mu'minihim wa kafirihim wa jami'i anwa'ihim wa fasailihim. Ketahuilah bahwasanya ketika aku berbicara tentang tempat-tempat favorit mereka dan juga perwujudan mereka, ya, maka sesungguhnya aku ini telah berbicara tentang keadaan jin yang mukmin dari bangsa mereka, kaum mukminin dari bangsa mereka, bangsa jin, kaum kafir dari bangsa jin, dan seluruh macam-macamnya, dan juga kroco-kroconya dari mereka ini. Nah, ini maka perlu kita ketahui juga, ya. Laqad i'taqada jamul ghafir minan nas aw in syi'ta qulta awamuhum annal jinna wasyayatina wa amsalahum yaskununa tahtal ardh. Nah, ini maksudnya di sini adalah orang-orang awam kebanyakan itu berkeyakinan bahwasanya bangsa jin, setan, dan juga yang semisal dengannya itu, ya, itu mereka tinggalnya di bawah tanah. Nah, benarkah demikian? Wa hadza khata'un fadih. Ini jelas kesalahan yang fatal, yang jelas. Sudah kesalahan, benar-benar salah. Bukan seperti itu ternyata. Bal laqad za'ama as-saharatu lil awami annal jinna sufla man yaskununa tahtal ardi. Keyakinan ini timbul karena telah banyak penyihir-penyihir yang mengajarkan atau mengakui atau mengatakan bahwasanya bangsa jin yang sufla ini adalah hina, bangsa jin yang jahat gitu, ya, bangsa jin yang jahat. Humman yaskununa tahtal ardi. Mereka adalah, ya, mereka itu yang kalau yang jahat menurut versinya para saharah ini, versinya para penyihir, mereka tinggalnya
di bawah bumi. Nah, di bawah bumi. Wal ulwa fawqal ardi. Sedangkan jin-jin yang baik, ya, katanya baik dalam tanda kutip, mereka tinggalnya di atas bumi. Allah alam, entah dimaksud di pohon atau di gunung atau tempat-tempat yang lain. Pokoknya di atas bumi. Wa ramazulil awal bi annahu syarirun wal akhar bi annahu salihun. Mereka merumuskan atau membagi-bagikan, ya, merumuskan kaidahnya ini katanya, bahwasanya sesungguhnya yang awal, yakni yang jin sufla ini, itu adalah jin yang syarir, jahat, yang jelek, buruk. Sedangkan yang kedua, itu adalah jin yang saleh, yang bagus, yang baik, yang saleh. Wa sayati bayanun dzalika kulli biidznillah wa amakinuhum katali. Insyaallah akan kita jelaskan, ya, tentang penjelasan-penjelasan yang tadi itu semuanya insyaallah dengan izin Allah, dan juga tempat-tempat mereka sebagai berikut. Jadi tempat-tempat bangsa jin itu insyaallah sesuai dengan derajat mereka, ya, ada yang jahat, ada yang kelas kakap, ada yang kelas teri, itu insyaallah bisa dilihat dari tempat-tempat yang mereka jadikan rumah. Yang pertama, minhum man yaskunud daura wal buyutat. Di antara bangsa jin ada yang tinggal di di perkampungan, atau tinggal di tinggal di gedung atau tinggal di rumah-rumah. Wa haula'i ma yatluqu alaihim lafzul ummar. Maka mereka ini, ya, yang yang disebutkan dengan lafaz al-ummar. Ummar ini jamaknya dari amir, atau jamaknya amir ini bisa awamir atau umar, jin umar atau jin awamir ini adalah jin-jin penunggu rumah. Fa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna li hadhil buyuta awamiru fa idza ra'aitum syai'an minha faharriju 'alaiha thalathan. Sesungguhnya di dalam rumah ini terdapat awamir, jin-jin penunggu. Fa idza ra'aitum syai'an minha, apabila kalian melihat sesuatu dari dia, tanda-tanda atau mungkin penampakan dari mereka, faharriju 'alaiha thalathan, maka peringatkan, hardik dia 3 kali. Fa in dhahaba, ya, apabila dia pergi, ya alhamdulillah, sudah biarkan. Wa illa, apabila tidak mau pergi, faqtuluhu, maka bunuhlah ia. Fa innahu kafir, karena sesungguhnya itu adalah jin kafir atau syaitan. Qala al-Imam an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala fi syarhihi lil hadis, di dalam syarah hadis ini, beliau berkata, qala al-ulama, para ulama berkata, ma'nahu idza lam yadhhab bil inthari ulimtum annahu laisa min awamiril buyut. Apabila ia tidak mau pergi, ya, dengan peringatan yang sudah dicetuskan beberapa kali, ya, maka ketahuilah, ya, bahwasanya itu bukan dari penunggu rumah. Karena insya Allah penunggu-penunggu rumah, apabila kita muslim, maka penunggunya juga muslim dan mukmin. Maka berarti itu adalah kafir. Ya ini. Wa aurada sahibu makaidis syaitan. Dituliskan oleh musannifnya kitab Makaidus Syaitan, an Yazid bin Jabir rahimahullahu taala qala, dari Yazid bin Jabir rahimahullah, beliau berkata, ma min ahli baiti minal muslimina
illa wa fi saqfi baitihim minal jinni minal muslimin. Ya. Tidak ada satu rumah pun ya, dari rumah-rumah para muslimin kecuali di dalamnya, ya, di atas atapnya itu terdapat jin-jin penunggu yang juga muslim. Idza wada'a ghada'uhum nazalu fataghadu ma'ahum. Fataghadau ma'ahum. Yang apabila makanannya itu sudah disajikan, maka mereka turun ikut makan bersama umat mukmin tersebut. Tapi insyaallah mereka itu tidak mengganggu, kecuali ada jin-jin yang usil memang. Kalau ada yang usil semacam ular, semacam apa tuh, hardik dulu. Peringatkan. Kalau mau keluar ya biarkan, tapi kalau nggak mau bunuh. Karena sesungguhnya itu adalah musuh Allah dan musuh kita semua. Siapa? Syaitan. Nah, ini ya, wa haula'il ummar atau awamir amakinuhum al-buyut walahum umurun khassah bihim. Nah, maka jin-jin awamir atau umar, cuma penunggu-penunggu rumah ini insyaallah mereka tidak ganggu ya. Cuma kadang sekelebat itu cuma numpang lewat insyaallah, dan itu tidak mengganggu insyaallah. Tidak mengganggu. Mereka hanya kadang-kadang numpang di atap-atap rumah umat muslim. Nah, ya, jadi jin awamir ini tinggalnya di rumah-rumah bersamaan dengan manusia. Nah, ini ya yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya dalam kitab beliau Al-Majmu'. Dan juga disebutkan juga ini oleh Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid jilid 11 halaman 117. Fil khala. Nah, yang kedua ini adalah fil khala wal khusus, di toilet dan juga kamar mandi. Nah, ini tempat tinggalnya bangsa jin itu kebanyakan di toilet sama kamar mandi. Wa ghalibun ma yujadul jin fi mawadhi'in najasat. Kebanyakan bangsa jin itu tinggalnya di tempat-tempat yang terdapat najis di dalamnya, kal hamamat wal khusus, sebagaimana di toilet atau di kamar mandi. Wal mazabil, di tempat-tempat sampah atau di tempat-tempat sampah, atau juga di comberan. Wa qad ja'atil athar bin nahyi 'anis shalah fiha li'annaha ma'wa syayatin wal fuqaha minhum min ilalin nahyi bi kauniha madannatun najasah. Ya, kita nggak boleh tinggal telah datang ya asar, disebutkan dalam suatu asar bahwasanya kita dilarang sholat di tempat-tempat tersebut ya, karena itu adalah tempat-tempat setan, wal fuqaha minhum, dan para fuqaha ya menyebutkan illah dari pelarangan tersebut ya, karena memungkinkan adanya najis di tempat-tempat tersebut. Di hamam atau di tempat kandang ibil atau onta, itu tidak boleh sholat di situ. Dalam suatu hadis disebutkan, inna hadhil khususya muhdiratun fa idza ata ahadukumul khala falyaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sesungguhnya khusus atau toilet ini adalah muhdirah, tempat hadirnya atau tempat nongkrongnya para setan. Maka apabila salah seorang di antara kalian hendak memasuki toilet, kamar mandi itu ya,
hendaklah dia mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, hamba memohon perlindungan kepadamu dari khubus. Khubus itu apa? Khubus adalah jamak dari khabith, yakni setan-setan laki-laki dan juga setan wal khaba'ith, setan-setan perempuan atau jin-jin kafir itu suka sekali tinggal di tempat-tempat yang najis dan bau. Nah, ini ada suatu kisah sebenarnya. Pernah dulu ketika di pondok ada seorang kakak kelas yang disukai oleh bangsa jin. Mengapa demikian? Karena ya ketika diruqyah itu sampai sampai tingkah lakunya sama persis seperti wanita. Memeluk sana, meluk sini, merayu-rayu, ya. Yang jelas lenjeh. Lenjeh itu kemayu gitu ya, centil. Ketika ditanya, kenapa kau masuk tubuh anak ini? Dia bilang jinnya, karena anak ini nggak pernah doa ketika masuk kamar mandi dan hobinya nyanyi-nyanyi di dalam kamar mandi. Siul-siul dan lain sebagainya. Dia suka, ya ketika suka sudah dia nguntit. Nah, jadi bahaya. Sekeblet-kebletnya gitu ya. Kalau kita udah benar-benar mepet gitu, ya seenggaknya kita doa di awal kita hendak mau masuk kamar mandi. Nah, kita sudah doa dulu. Nah, daripada kita lupa, kita doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, insyaallah ketika kita sudah doa itu, ketika auratnya tersingkap, Allah akan menutupkan tabir dari penglihatan jin, sehingga mereka tidak bisa melihat aurat kita. Di sini dijelaskan ya tadi wal muhtirah makanu huduril jin wasyayatin, tempat dari hadirnya bangsa jin dan juga para syaitan. Wa yaqulu Syekh Mustafa At-Thair, Syekh Mustafa At-Thair berkata, wa aktsaru ma yujadul jin fi mawadhi'in najasat. Kebanyakan bangsa jin itu ditemukan, ya. Mereka itu tinggal di tempat-tempat yang terdapat najis di dalamnya. Fa'alal insani an yasta'idha billahi 'inda dukhuliha. Maka hendaknya setiap manusia, ya, itu memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala ketika hendak memasukinya. Wa yanbaghi an yaf'ala dzalika 'inda amakinil mahjurah. Dan sudah selayaknya pula, dia melakukan hal yang sama, ya, meminta perlindungan kepada Allah di mana? 'Indal amakinil mahjurah, di tempat-tempat yang sepi atau angker. Wal muzlimah, di tempat-tempat yang gelap. Was-sahari, di padang-padang pasir yang sepi. Wal jibal, di pegunungan-pegunungan. Wa amakinil miyah, di tempat-tempat yang banyak airnya. Entah di laut, di danau, rawa maksudnya itu ya, atau di di sungai. Di annal jinna ta'wi ilaiha, karena jin itu hobinya, mereka perginya ke sana, tinggal di sana, seperti itu, menetap di sana. Ini disebutkan Syekh Mustafa At-Thair dalam footnote-nya dalam Ghada'ur Ruh, safhah halaman 115. Maka ya,
tempat-tempat setan itu adalah tempatnya di mana? Kamar mandi. Ini tempat-tempat jin kafir. Tidak mungkin jin muslim itu mau tempat tinggalnya di WC, kamar mandi, comberan. Itu tidak mau jin-jin muslim. Sama seperti kita, suka yang bersih-bersih, yang wangi. Nah, kalau yang bau busuk, yang najis-najis, itu jin-jin kafir. Nah, jin kafir itu sukanya di situ. Maka perlu hati-hati. Nah, lalu ada tambahan juga ini dari Syekh Mustafa Thoir tadi sebagai kesimpulannya, yang bahwasanya setan itu adalah hobinya tinggal di tempat-tempat yang sepi, yang angker itu ya, yang gelap, atau yang pada di padang pasir, di gunung, atau tempat-tempat yang air, genangan-genangan air. Nah, di sini ada hadis yang lain. Nah, pembahasan lain. Wa man 'arshuhu 'alal ma. Wa man 'arshuhu 'alal ma. Nah, maka siapakah yang singgasananya itu berada di atas air? Nah, kan ada air ya. Kok bisa sih jin itu kan diciptakannya dari api? Kenapa mereka malah hobinya tinggal di air? Nah, sekarang begini. Manusia awal mulanya diciptakan dari apa? Tanah. Apakah ketika jadi kita tetap tanah? Tetap berwujud tanah? Tidak. Ketika jadi ya kita berwujud tulang yang dilapisi daging, otot-otot, kemudian kulit. Itulah ketika jadinya. Begitu juga bangsa jin. Memang aslinya adalah api, tapi ketika sudah jadi ya, mereka bukan berwujud seperti api lagi. Hanya saja sifat apinya itu yang sombong, yang ingin menang sendiri, ingin jadi nomor satu dan lain sebagainya, nggak mau disaingi ya. Suka dipuji, itu sifat-sifat mereka itu. Karena Rasulullah sendiri ya dalam suatu hadis dikatakan Rasulullah mencekik ifrit itu sampai merasakan dinginnya air liur yang keluar dari mulutnya itu. Maka berarti ya bukan api lagi. Nah, maka dari itu ini di sini dikatakan siapa yang singgasananya yang berada di atas air. Yang singgasananya berada di atas air adalah siapa? Nah, nanti dulu ya. Ini diriwayatkan dari Jabir Ibnu Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna syaitana la yad'a 'arsyahu 'alal ma'." Atau dalam suatu riwayat lain dikatakan arsyu iblis 'alal bahri fayab'atsu sarayahu fayuftinuna an-nas fa'adhamuhum 'indahu a'dhamuhum fitnah. Singgasananya iblis itu berada di atas samudera. Maka dia itu setiap harinya mengutus bala tentara ya, atau punggawa-punggawanya. Untuk apa? Untuk menyebarkan fitnah di kalangan manusia. Maka derajat mereka yang paling agung di sisi iblis adalah yang paling besar efek fitnahnya di kalangan manusia. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 2813. Lalu mengapa iblis ini meletakkan singgasananya di atas air? Nah, ada maksud apa di balik hal tersebut? Mungkin di antara antum sudah tahu ya. Yang hafalannya sudah sampai juz 12, insyaallah akan tahu. Ini ada di awal juz 12. Nah, karena ia hendak menyaingi singgasana Allah, Arsy yang ada di langit yang ketujuh itu, yang menaungi seluruh langit dan bumi, yang menjadi atap seluruh makhluk. Karena arsy-nya Allah itu juga berada di atas air. Mana dalilnya? Dalilnya ada di surat Hud di ayat 7.
wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Dan sungguh singgasananya itu berada di atas air. Maka iblis ini hendak menandingi keagungan singgasananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga Allah melaknat iblis-iblis ini dan juga sekutu-sekutunya. Nah, ini yang tinggal di laut itu ya. Kalau di Jawa itu yang terkenal dengan siapa? Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong dan yang lain lah, dan yang lainnya. Itu sungguhnya setan atau iblis itu. Iblis yang aslinya ya Allah alam di mana, tapi yang jelas itu adalah setan, Nyi Roro Kidul. Jadi yang tinggal di air itu ya, di samudra-samudra kebanyakan juga dari bangsa ini iblis ya, singgasananya iblis. Yang keempat, wa minhum man yaskunul juhur. Di antara mereka pula ada yang tinggal di lubang-lubang. Fa'an Qatadah rahimahullah an Abdullah ibn Sarjas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fi juhur. Tidak boleh ya sekali-kali kencing di suatu lubang. Ya, tapi ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya jilid 5 82, tetapi ini didhaifkan, dhaif jiddan, didhaifkan oleh siapa? Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi hadis ini dhaif, derajatnya dhaif jiddan. Dalam Dhaiful Jami' nomor 6324. Dalam Dhaif Abi Dawud. Nah, ini dhaif ini apa? Hadisnya. Faqalu li Qatadah, mereka berkata pada Qatadah, orang-orang bertanya kepada Qatadah, wa ma yakrahu minal bauli fil juhur. Apa yang menyebabkan kemakruhan ketika mengencingi sebuah lubang? Maka Qatadah menjawab, yuqalu innaha masakinul jin. Telah dikatakan bahwasanya juhur atau lubang ini adalah tempatnya bangsa jin. Wala gharabata fi dzalika fil jinni tatashakkalu ala suratil hayat. Maka itu bukan suatu yang aneh karena kebanyakan bangsa jin mereka banyak merubah dirinya pada bentuk ular. Bentuk ular tadi, mengenai bentuk ular itu memang disebutkan dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-hayyatu maskhul jinni kama musikhatil qirada wal khanazir min bani Israel. Bahwasanya ular itu adalah jelmaannya bangsa jin, sebagaimana kera dan juga babi yang menjadi jelmaannya atau jadi-jadiannya dari bangsa siapa? Bani Israel. Nah, ini hadis sahih ini kalau ini. Wa minal jinni sanafa hayat wa aqarib. Dari jin itu ada juga yang merubah bentuk ya. Kebanyakan memang mereka itu Wa minal jinni sinfun hayat wa aqarib. Dan dari bangsa jin itu ada yang memang dari jenis ular dan juga aqarib. Aqarib itu adalah Scorpio, kalajengking. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahihul Jami',
yakni al-jinnu thalathatu asnaf. Bahwasanya jin itu mempunyai tiga bentuk. Sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Yang pertama adalah jenis yang mempunyai sayap yang melayang-layang di udara. Yang kedua adalah sinfun hayyat wa aqarib. Yakni apa? Jenis ular dan juga kalajengking. Ya, sinfun yaz'anuna wa yarhalun. Ayastahilluna wa yaz'anun. Yaitu jenis yang suka berkelana dan juga yang menetap. Dari jenis. Wa hadhil hayyat wa aqarib masakinuha hiyal juhur. Nah, maka ya, ular-ular dan juga kalajengking ini tempat-tempat mereka atau sarang-sarang mereka itu memang di lubang-lubang, maka hati-hati ya. Hati-hati. Bisa-bisa dipatok sama ular. Kalau enggak jin ya yang matok ular beneran itu. Kasihan. Wa qala Ibnu Jibrin hafizahullah ta'ala, ini Sahih Ibnu Jibrin berkata, faqad ishtahara ana Sa'ad ibn Ubadah qatalathul jinnu lamma bala fi juhr. Nah, ini telah masyhur riwayatnya bahwasanya Sa'ad bin Ubadah telah dibunuh oleh jin ketika dia itu kencing di suatu lubang. Fihi manziluhum, karena di situ adalah tempat atau katanya di situ adalah rumahnya bangsa jin. Faqalu, bangsa jin ini berkata, nahnu qatalna sayyidal Khazraj. Kami telah membunuh pembesar dari Khazraj, Sa'ad bin Ubadah. Wa ramainahu bisahmin. Kami telah memanahnya dengan anak panah. Itu kata mereka. Ini dalam fatwa ulama disebutkan, ini dalam footnote-nya dalam fatwa ulama fi Ilajis Sihr halaman 84. Atau dalam Syiarul A'lam An-Nubala juga disebutkan. Maka juhar ini ya, bisa juga ini jin-jin yang bodoh, ini kadang jin fasik atau jin-jin yang nggak punya agama, yang berwujud ular atau kalajengking. Ya. Wamin yang kelima, sudah di sini disebutkan cuma 4 aja. Disebutkan 4, lalu kemudian beranjak kepada ta'amul jin. Kalau jin muslim tinggalnya di mana? Jin muslim itu tinggalnya ya seperti awamir tadi itu, di atap-atap rumah, di masjid ya. Di masjid atau di tempat-tempat yang sekiranya bersih, yang mana manusia itu juga suka tempat tinggal di situ. Suka tinggal di tempat tersebut. Allahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji al-ma'ad. Kemudian tentang ta'amnya bangsa jin. Ta'am itu apa? Makanannya bangsa jin. Itu apa saja? Sebelum kita bahas masalah makanannya bangsa jin, kita perlu tahu juga sebenarnya bangsa jin itu makan apa enggak sih? Kita perlu tahu dari pendapat para ulama dalam hal ini. Qala al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah. Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah berkata, wal jinnu ya'kuluna wa yashrabun wa yatanakahuna kama naf'al. Itu pendapatnya Al-Qadi Abu Ya'la, bahwasanya jin itu juga makan, mereka juga minum ya. Mereka juga nikah, sebagaimana apa yang kita lakukan dari bangsa manusia. Dalilnya mana bahwasanya mereka menikah? Jelas dalam surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan Allah, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala.
Apakah kamu hendak menjadikan iblis ya, dan juga iblis dan atau setan maksudnya dan juga anak keturunannya, dzurriyyah. Nah, kalau nggak nikah dari mana keturunannya itu, ya kan? Nah, maka jelas jin itu nih nikah. Syekh Ahmad Ar-Raghib di sini menjelaskan juga bahwasanya anna ta'amal jinni yakhtalifu bi ikhtilafid din. Maksudnya makanan-makanan bangsa jin itu yakhtalif, berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaannya sesuai dengan perbedaan agama yang dianut oleh mereka. Wa ta'amul jinni muslim ghairu ta'ami syayatin wal kafirin. Makanan-makanan bangsa jin muslim itu ya jelas berbeda dari makanan-makanan para setan dan juga jin-jin kafir. Bagaimana berikut. Yang pertama, ta'amul jinni muslim. Makanan jin muslim. Wa fi sahihaini, di dalam sahihain, yakni Bukhari dan Muslim. Annal jinna sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anizad. Ya, bahwasanya bangsa jin itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang makanan mereka. Faqala kullu azmin dzukira smullahi alaihi yaqa'u fi yadi ahadihim awfar ma yakunu lahman. Setiap tulang-tulang yang disebutkan nama Allah padanya ya, ketika nyembelihnya atau ketika dimakan oleh kaum muslim, maka ketika berada di tangan bangsa jin, tulang tersebut ya, dijadikan Allah penuh dengan daging. Nah, yaitu tulang-tulang yang disebutkan nama Allah padanya. Itu adalah makanannya dari jin muslim itu ya. Jin muslim. Wa kullu bi'rin ulifa lidawabihim, itu juga kotoran-kotoran hewan itu. Wazada Ibnu Salam fi tafsirihi annal bi'ra ya'udu khadran lidawabihim, yani apa ini namanya? Bahwasanya ini apa? Kotoran hewan itu jadi apa? Kalau di apa namanya? Bagi bangsa jin muslim itu seperti ini apa? Seperti sayur mayur. Sayur mayur bagi mereka. Bagi apa? Ternak-ternak mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wa an Alqamah qol, dari Alqamah beliau berkata, qultu li Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku telah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul jin minkum ahadan, apakah Rasulullah ditemani ya di malam ketika bangsa jin itu ada gini, apakah ada sahabat yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah pada jin di suatu malam? Ma fa'al, apa yang dilakukan beliau? Faqal ma sahabahu minna ahad walakinna faqadnahu dzata lailah bi Makkah. Ya, enggak ada yang menemani beliau ketika itu. Maka kami waktu itu malah kehilangan beliau itu. Ya, maka singkatnya ini ya, hadisnya panjang, singkat aja. Mereka berkata ya,
bangsa jin, dai bangsa jin itu mereka minta fatwa atau istilahnya minta penjelasan dari Rasulullah SAW tentang makanan apa yang halal untuk jin muslim. Ya. Rasulullah bersabda bahwasanya kullu admin dzukir Rasulullah alaihi yaqau fi aidikum aw farama yakunu lahman, kata Rasulullah SAW. Setiap tulang yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka tulang-tulang tersebut akan menjadi penuh dengan daging di tangan kalian. Wa kullu bi'ratin aw rawthatin ulifa lidawabikum. Juga kotoran-kotoran hewan itu jadi makanan ternaknya bangsa jin. Wallahu a'lam bishawab. Qul fala tastanju bihima fa innahuma zadu ikhwanikum minal jin. Maka kalian jangan beristinja atau cebok, istinja ya, dengan dua hal tersebut, tulang dan juga kotoran hewan yang terkering, karena keduanya itu adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Menurut Rasulullah SAW. Makanan bangsa jin adalah apa tadi? Tulang yang disebutkan nama Allah dan juga kotoran hewan untuk makanan ternak mereka. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, ta'amul jinnil kafir, makanan jin kafir. Nah, makanan jin ta'amul jin kafir minasyayatini wal akarid wal mardah kullu malam yudhkar ismullahi alaih. Makanan bangsa jin kafir dan juga setan-setan serta ifrit dan juga para setan yang pendurhaka, jin-jin yang mardah itu jin yang banggel itu ya. Banggel itu ngeyelan, yang pendurhaka, sombong, mardah. Itu kullu ma lam yudhkar ismullahi alaihi. Apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Dalilnya mana? Dalilnya dari Jabir annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ar-rajulu manzilahu fadzakara ismallahi 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitanu la mabita lakum wala 'asha. Apabila salah seorang memasuki rumahnya, lalu kemudian dia menyebut nama Allah ketika ia memasukinya, dan ketika dia mau makan, hendak makan, maka ketika itu juga para syaitan akan berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat bermalam bagi kalian hari ini, dan tidak ada makan malam. Wa idza dzakara ismallahi 'inda dukhulihi wa lam yadhkurhu 'inda ta'amihi yaqulu adraktumul 'asha wa la mabita lakum. Namun ya, apabila ia menyebut nama Allah ketika memasuki rumahnya, namun lupa ya, tapi malah lupa ketika mau makan, lupa enggak menyebut nama Allah, maka setan akan berkata, adraktumul 'asha. Hei teman-teman, kamu mendapatkan makan malam kalian. Ayo mari kemari. Wala mabita lakum, tapi kalian enggak punya tempat tinggal, tempat bermalam pada rumah ini. Maka rugi ya. Sebisa mungkin kita ucapkan basmalah ketika hendak ngelakuin apapun. Ini setan ini ngambil celah-celah ya, di mana yang mana celah tersebut tidak disebut nama Allah padanya, seperti itu. Yaqul wa idza lam
yadhkur ismallahi 'inda dukhulihi wala 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha. Tapi apabila tidak menyebut nama Allah ketika masuk rumah, tidak juga ketika makan, ya udah setan berpesta pora. Dia berkata, "Weh teman-teman, kalian dapat tempat tinggal nih. Wah, kalian dapat tempat bermalam malam ini. Kalian juga dapat makanan gratis. Ayo kemari, kemari, kemari." Na'udzubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai setan-setan gemuk karena ulah kita sendiri. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya. Jilid 3 nomor 1598. Ya. Sanadnya sahih dalam sahihul ada di Sahihut Targhib nomor 1607, ada Sahihul Jami' nomor 519, jilid 1 halaman 151. Silahkan nanti dicari sendiri yang punya kitabnya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nada' aydina hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayada'u yadah." Dahulu kami, ya, ketika dihidangkan makanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tak ada satupun di antara kami yang berani meletakkan tangan kami sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan beliau terlebih dahulu. Subhanallah, ini akhlaknya para salaf terdahulu, para sahabatnya. Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman faja'at jariyatan ka'annaha tadfa'u fadhahabat litad'a yadaha fi at-ta'am fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha thumma ja'a a'rabiyyun ka'annama yadfa'u fa'akhadha biyadihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dihidangkan, ya, dihidangkan kepada kami juga, ya, suatu makanan, ya. Suatu ketika ada suatu makanan yang dihidangkan kepada kami, tiba-tiba ada budak kecil nih, budak kecil, ya. Budak perempuan kecil yang tiba-tiba datang, kemudian meletakkan tangannya langsung ke dalam makanan tersebut. Lalu kemudian tangannya langsung dipegang oleh Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang juga Arab Badui. Gitu juga, langsung nyamber aja dengan tangannya. Lalu tangannya pun dipegang oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, "Inna syaitana yastahillu at-ta'ama an la yudhkarismullahi alaihi wa annahu jaa'a bihadhihi jariyah liyastahilla biha." Sesungguhnya syaitan itu ikut makan, ya, ketika makanan itu tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya setan ini telah datang bersama budak perempuan kecil ini untuk makan bersamanya. Fa akhadtu biyadiha, maka aku pun memegang tangannya. Faja'a bihadzal a'rabi liyastahilla bihi. Lalu setan ini, ya, udah sama si jariyah nggak berhasil, sama budak kecil ini nggak berhasil, ya udah tiba-tiba sama siapa? Arab Badui untuk makan bersamanya. Fa akhadtu biyadihi, maka aku pun memegang tangan si Badui ini. Walladzi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang menggenggam jiwaku, yang jiwaku berada dalam genggamannya. Inna yadahu fi yadi ma'a yadihima thumma dzukra rasmullah ta'ala wa akala. Bahwasanya ini sesungguhnya tangan setan ini berada di dalam genggaman tanganku bersama
kedua tangan orang ini. Jadi dipegang di tangan setan yang ngikut bersama tangan dua orang jariyah ini dua orang siapa tadi jariyah budak kecil ini sama siapa namanya si orang Badui ini. Jadi ikut bersama kedua tangan ini dan di dalam genggaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian keduanya disuruh menyebut nama Allah, kemudian diperbolehkan untuk makan bersama beliau. Ini juga ada periwayatan dari Abu Syekh fil Udmah, dari Abu Naim fil Hilyah, dan disahihkan oleh Syekh Albani nomor 708, bahwasanya iblis waktu itu pernah berkata, kullu khalqika bayyanta rizqahu fafima rizqi. Ya Allah, seluruh makhlukmu telah engkau jelaskan rizki-rizki mereka, rizkinya ya. Lalu pada apakah rizkiku ya Allah, kata si iblis ini. Qala, Allah Ta'ala berfirman, fima lam yudhkar ismi alaih, pada apa-apa yang tidak disebutkan namaku padanya. Semuanya. Nah, itulah rizki bagi iblis. Bagiannya si iblis, entah itu rumah, entah itu makanan, kendaraan, sampai-sampai istri pun juga seperti itu. Kalau ketika berhubungan tidak menyebut nama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Tata cara makan jin kafir itu dengan gimana caranya? Yaitu dengan memakannya dengan tangan kiri. Nah, maka tidak boleh ya kita makan dengan tangan kiri, karena ya Rasulullah SAW juga telah mewanti-wanti, la yakulanna ahadun minkum bishimalih, jangan sekali-kali salah satu di antara kalian makan dengan tangan kirinya. Wala yashrabanna biha, dan juga jangan sekali-kali meminum dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha, karena setan itu makan dengan tangan kirinya dan juga minum dengan tangan kirinya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tata cara makan jin kafir, dan makanan-makanannya ya seluruh makanan-makanan yang enggak disebutkan nama Allah. Beda sama jin muslim. Jin muslim udah ada sendiri makanannya. Itu apa? Tulang dan juga kotoran hewan. Yang disebutkan nama Allah itu syaratnya. Kok nggak adil sih? Kayaknya setan-setan itu malah yang kafir makannya enak-enak, ya nggak disebutkan nama Allah. Allah jelas maha adil, karena apa yang kita lihat ya berupa tulang yang nggak ada dagingnya, Allah rubah tulang tersebut ya ketika berada di tangan jin menjadi banyak daging melimpah bagi mereka. Nah, itu Allah maha adil. Yang jelas Allah sangat adil. Nah, kalau jin kafir itu makannya dengan tangan kiri, gimana dengan jin muslim? Nah, jin muslim ya, ini akal jin muslim beliadil yumna ya, maka makannya bangsa jin dengan tangan kanan. Wa kama anna tilkal hadits tubayinu akla syayatin bishimal fa innaha buinta annal muslimin la ya'kuluna illa bil yamin. Maka yaitu sebagaimana hadis tersebut menjelaskan bahwasanya setan itu makan dengan tangan kirinya, maka jelas ya jin muslim tidak makan kecuali dengan tangan kanannya. Sama seperti kita. Nah, itu.
Pembahasan selanjutnya adalah tentang nikahnya bangsa jin. Ya, tadi sudah disebutkan ya bahwasanya jin itu juga nikah kan. Ya, dalilnya ya jelas jin itu nikah ya. Tadi salah satunya ya surat Al-Kahfi, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Tapi ada juga di dalam surat Ar-Rahman, lam yatmithunna insu qablahum wala jan. Tidak pernah sekali-kali ya disentuh oleh laki-laki dari bangsa manusia sebelum mereka dan juga bangsa jin. Bidadari ini maksudnya ya. Surat apa? Surat Ar-Rahman. Wa tamsu ya. Al-iftidad wa huwa nikah bitadmiyah. Nah, maksudnya adalah dengan memecahkan keperawanannya, nikah dengan dikawini. Maka bidadari itu belum pernah dikawini oleh siapapun dan belum pernah disentuh oleh siapapun kecuali kelak pemilik si bidadari tersebut. Insyaallah ya, kita para ikhwan insyaallah semoga menjadi ahli surga dan mereka insyaallah sudah menanti kita, istri-istri kita besok di surga. Amin. Wa huwa ma yakunu awwalu marrah tawatta'a fiha mar'ah. Ya betul tadi. Dengan memecahkan keperawanan maksudnya atomsu itu. Wa hada yadullu ala annahum yatanakahuna li ajli dzurriyyah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mereka itu menikah atau kawin untuk menghasilkan keturunan. Wa qala al-qadhi Abdul Jabbar rahimahullahu taala, Al-Qadhi Abdul Jabbar rahimahullahu taala berkata, "Ad-dzurriyyatu humul walad wal ahlu warqatuhum. La tamna'u man kana ma yaliduhu latifan." Ya. Dzurriyyah di sini ya anak cucu, keluarga, kerabatnya ya dan sebagainya. Qala Shibli rahimahullah berkata, "Hada yadullu ala annahum yatanakahuna li ajli dzurriyyati wa fil hadits Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its." Ya, ini dalil-dalil yang tadi ya, surat Al-Kahfi dan juga surat Ar-Rahman menunjukkan bahwasanya mereka menikah untuk menghasilkan keturunan. Dalam hadis disebutkan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ini jamak karena mereka juga berketurunan seperti itu. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, al-khubuth adz-dzukur. Dzukur syayatin wal khaba'its inatsuhum. Khubuth ini ya laki-laki ya, dari bangsa setan, laki-laki. Jantan, setan jantan, khaba'its setan betina. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yustafadu minhu anna lil jinni rijalan. Ya, kita bisa mengambil istifadah daripada dalil-dalil tersebut ya, bahwasanya jin itu ternyata ada yang laki-laki, walahum inatan, dan juga ada yang perempuan. Wa rubbama yujami'u ar-rajul minal jinnil untha min bani Adam wa kadzalika al-aks. Dan bisa jadi bangsa jin laki-laki itu menyetubuhi perempuan dari bangsa manusia. Begitu juga sebaliknya, bangsa jin perempuan bisa menyetubuhi laki-laki dari bangsa manusia. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji wal ma'ab. Namun kejadian tersebut sudah sangat banyak terjadi di masyarakat kita. Insyaallah tentang pembahasan
pernikahan bangsa jin beserta gangguan-gangguannya akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya biidnillahi ta'ala. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. A'azzanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.